Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kita boleh menikmati hari yang baru pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum memulai aktivitas kita. Sepanjang hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kemurahan-Mu yang menjaga dan memelihara kami sepanjang kawal malam. Hingga pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang indah, hari yang baru yang Tuhan jadikan. Boleh menghirup udara yang segar pagi hari ini. Kami rindu membaca satu bagian firman Tuhan dalam menapaki hari-hari kami di sepanjang hari ini. Berkati kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 21. Kita renungkan dengan tema mempertahankan iman di tengah kepalsuan. Kita baca ayat 17 dan 18 saja. Demikian firman Tuhan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri mereka yang hidup dalam kesesatan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dunia ini tentunya kita mengenal sesuatu yang original dan palsu. Banyak barang asli yang bisa dipalsukan dan dibeli dengan harga yang lebih murah. Terkadang bukan hanya barang, berita juga bisa dipalsukan. Atau teman palsu juga ada. Diri kita pun juga bisa kita palsukan identitasnya. Kita banyak menemukan janji-janji di dalam Alkitab. Namun jika kita tidak memiliki iman yang sebenarnya, maka iman tersebut tidak akan mampu mengubah kehidupan kita. Iman yang palsu tidak mampu menyelamatkan kita. Iman palsu tidak mampu menjawab doa-doa kita. Saudara, dalam beberapa area memang yang palsu ini bekerja dengan cara yang sama seperti yang aslinya. Tetapi kita perlu memiliki satu hal yang sebenarnya dalam satu area ini. Area ini adalah iman. Kita butuh iman yang sebenarnya, iman yang sejati dalam hidup ini. Sebagai orang Kristen, ada dua hal yang dapat kita lakukan dalam beriman kepada Kristus, yaitu hidup sesuai dengan firman-Nya dan bertumbuh dalam pengetahuan akan Dia. Dalam pasal 2 ini Petrus mengupas tentang guru-guru palsu. Ia memaparkan ciri-ciri guru palsu. Pertama, ajarannya menyesatkan dan menyangkali Kristus. Kedua, hidup dikuasai nafsu. Ketiga, serakah dan hanya tertarik dengan keuntungan pribadi. Namun demikian, Petrus mengatakan bahwa tidak ada harapan bagi para penyesat ini karena hukuman bagi mereka sudah tersedia. Penghukuman Allah bagi mereka akhirnya pasti akan datang. Ia menggambarkannya dengan 3 contoh. Pertama, malaikat yang jatuh. Kedua, dunia purba. Ketiga, Sodom dan Gomora, yang meskipun begitu hebat, namun dihukum karena dosa-dosa mereka. Meskipun begitu, orang benar tidak perlu gentar ketika hukuman Allah tiba, karena Allah tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Sekali lagi Petrus memberikan contoh dari perjanjian lama. Nuh dan Lot diselamatkan dari murka Allah karena anugerah Allah dan kesalihan hidup mereka yang tidak membiarkan diri mereka hidup tersesat. Paparan di perikop ini sungguh menggentarkan hati. Setara mungkin kalau kita membaca Roma 1 ayat 18-32 ketika Petrus memaparkan kekejian orang yang hidup dikuasai oleh nafsu dosa yang begitu menjijikan tanpa kenal malu. Para pengajar sesat di sini diumpamakan Petrus sebagai binatang yang tidak berakal. Orang-orang ini seperti
tidak punya kepekaan terhadap kekudusan dan kemuliaan Allah. Mereka melakukan dosa tanpa rasa ngeri atau jijik. Mereka memperdaya orang lain dengan nafsu, tanpa merasa bahwa perbuatan mereka lebih pantas dilakukan oleh binatang liar. Ilustrasi kekebalan mereka adalah Bileam, yang walaupun sudah dinasihati oleh keledainya, tetap saja memilih untuk mengutuki umat Tuhan demi mendapat upah. Yang lebih mengerikan lagi adalah mereka berasal dari tengah-tengah jemaat yang sudah menerima dan mengalami banyak anugerah Tuhan, mencicipi keselamatan dari Tuhan, tetapi kemudian sengaja meninggalkannya demi mengikuti hawa nafsu kedagingan mereka. Tuhan pasti membinasakan mereka karena perbuatan mereka adalah murtad dan memurtadkan orang lain juga. Petrus mengakhiri pasal ini dengan memberikan 2 alasan mengapa guru-guru palsu itu. Pertama, mereka didasarkan atas janji yang palsu. Oleh sebab itu mereka akan menjadi seperti mata air yang kering atau kabut yang dihalaukan tofan. Kedua, pengalaman rohani mereka adalah pengalaman yang palsu. Mereka belum mengalami kelahiran baru yang sejati, sampai-sampai Petrus menggambarkan mereka seperti hewan liar yang tidak berakal budi dan seperti anjing dan babi. Dalam surat Petrus ini kita belajar bahwa kita perlu mengenali guru-guru palsu dengan ajarannya yang menyesatkan. Untuk bisa mengenali ajaran yang palsu lebih dulu, kita perlu mengenali ajaran yang benar sesuai dengan Alkitab, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh berbagai penyesatan yang semakin sulit dikenali pada zaman ini. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami waspada terhadap pengajar-pengajar sesat dan ajaran-ajaran sesat yang menyimpang yang ada di zaman ini. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, memegang teguh iman yang sejati kepada Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun dan berkati kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Ajar kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.